Assalamualaikum. Hai anak-anak semua, bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya Bu Fitri. Semoga kalian tetap semangat. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah jika kalian tetap semangat dan sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan isi presensi kalian di dalam kolom komentar di bawah ini. Sudah? Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa mampu menentukan langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu diharapkan siswa mampu menulis teks deskripsi sesuai dengan struktur isi dari teks deskripsi. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran inti, sebelumnya saya ingin tahu, apakah kalian masih ingat tentang struktur isi dari teks deskripsi? Ya, betul sekali. Kalian sungguh hebat. Struktur dari teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi. Apa hayo bagian identifikasi itu? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Bagian dari identifikasi itu adalah bagian dari gambaran umum tentang objek. Jadi di dalam bagian identifikasi kalian bisa mendeskripsikan objek tentang nama atau identitas objek, kedua bisa letaknya atau jenis dari objeknya. Kemudian lanjut ke dalam struktur deskripsi yang kedua, yaitu struktur deskripsi bagian. Ada yang masih ingat dalam deskripsi bagian itu menjelaskan tentang apa? Ya, betul sekali, Nak. Dalam deskripsi bagian, kalian harus menjelaskan tentang bagian-bagian dari objek atau ciri khusus dari objeknya. Jadi kalian harus menjelaskan secara lebih rinci dan lanjut tentang objek yang kalian deskripsikan. Sekarang kita berlanjut ke dalam struktur yang ketiga. Struktur deskripsi yang ketiga adalah struktur simpulan atau kesan. Di dalam struktur simpulan atau kesan, kalian harus menjelaskan atau memberikan kesan terhadap objek yang kalian deskripsikan. Nah, setelah kalian mengetahui struktur isi dari teks deskripsi, selanjutnya kita masuk ke dalam materi inti, yaitu menulis teks deskripsi. Sebelum menulis teks deskripsi, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Dalam menulis teks deskripsi, langkah yang pertama yaitu menentukan objek yang akan dideskripsikan. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak objeknya dari teks deskripsi itu apa saja? Ya, betul. Objek dalam teks deskripsi itu banyak sekali bentuknya. Bisa dari keluarga, yaitu ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara lainnya. Kemudian bisa dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga bisa dari hewan peliharaan atau bisa juga dari tempat pariwisata. Selain itu juga banyak sekali jenisnya dari objek teks deskripsi. Kedua, yaitu melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek yang akan kalian deskripsikan. Selama kalian melakukan observasi atau pengamatan, kalian bisa mencatat hal-hal penting atau hal-hal yang akan kalian deskripsikan terhadap objek. Kemudian masuk ke dalam langkah yang ketiga, yaitu langkah mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan
belajar menulis tes deskripsi secara bersama-sama? Sebelum itu, perhatikan dulu gambar yang ada di sebelah saya. Apa yang kalian lihat? Ya, betul sekali. Itu adalah objek tes deskripsi berupa hewan peliharaan, yaitu kucing. Paragraf identifikasi, contohnya, saya mempunyai hewan peliharaan, namanya si Piko. Si Piko sudah aku pelihara sejak 1 tahun lalu, umurnya 2 tahun. Si Piko merupakan kucing peliharaan pertamaku. Si Piko mempunyai ukuran tubuh yang gemuk dan berbeda dengan jenis hewan atau kucing yang lainnya. Si Piko mempunyai bulu yang halus karena setiap hari aku rutin memandikannya. Bulunya terasa sangat halus saat dibelai. Warna matanya sangat indah, yaitu biru berkilau. Kalian sudah mengerti kan? Nah, selanjutnya kita membuat paragraf terakhir, yaitu paragraf simpulan atau kesan. Berikut contohnya. Aku sangat menyayangi si Piko karena dia setiap hari menemaniku melakukan sebuah kegiatan. Dia sangat lucu dan menyenangkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang langkah-langkah dalam menulis tes deskripsi. Masih ingat kan? Ya, langkah pertama yaitu menentukan objek yang akan dideskripsikan. Langkah yang kedua yaitu melakukan pengamatan atau observasi terhadap objek yang akan dideskripsikan. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data dari objek yang akan kalian deskripsikan. Kemudian langkah yang keempat yaitu membuat kerangka karangan dari tes deskripsi. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu mengembangkan kerangka karangan menjadi tes deskripsi yang utuh dan padu. Itu adalah langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian tentang menulis tes deskripsi, tugas kalian selanjutnya yaitu menulis tes deskripsi tentang objek berupa rumah kalian masing-masing. Setelah menulis tes deskripsi tentang rumah, kalian harus berlatih menjadi YouTuber atau vlogger. Nah, gimana tuh caranya? Setelah menulis tes deskripsi tentang rumah, kalian harus membuat rekaman tentang rumah kalian seperti vlogger-vlogger yang ada di YouTube. Jadi kalian nanti belajar menjadi YouTuber atau vlogger. Setelah kalian membuat rekaman, kemudian unggahlah video tersebut ke dalam akun Instagram dan YouTube kalian. Nah, gimana cara berlatihnya? Setelah kalian menulis tes deskripsi tentang rumah, selanjutnya kalian membuat vlog atau video vlog tentang rumah yang kalian deskripsikan. Nah, dari video vlog tersebut kemudian kalian unggah ke dalam akun YouTube atau Instagram kalian. Setelah mengunggah, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang menulis tes deskripsi. Semoga kalian memahami materi dengan baik dan terima kasih sudah memperhatikan materi dengan baik. Selamat berlatih menulis tes deskripsi dan tetap sehat dengan menerapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya akhiri. Assalamualaikum.